Halo teman-teman, selamat datang di Posita Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kami doakan dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Android, sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Google dan dinobatkan sebagai OS yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Di video sebelumnya kami telah membahas tentang sejarah berdirinya Google. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi tentang pendirian Google, kalian bisa cek di video kami sebelumnya. Terima kasih. Baik teman-teman, langsung saja kita rangkum tentang asal mula berdirinya Android. Sejarah Android dimulai pada Oktober 2003, jauh sebelum istilah smartphone digunakan secara luas. Android Incorporation didirikan di Palo Alto, California oleh Rick Minor, Nick Sears, Chris White, dan Andy Rubin. Rubin dalam pidatonya pada tahun 2013 di Tokyo mengungkapkan bahwa OS Android pada awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan sistem operasi kamera digital. Tetapi saat itu pasar untuk kamera digital itu sendiri sedang menurun. Untuk itu kemudian mereka memutuskan untuk beralih ke penggunaan OS di dalam ponsel untuk bersaing dengan Microsoft Windows Mobile dan Symbian. Meski prestasi Android menunjukkan hasil yang positif, namun Rubin mulai kehabisan uang untuk mengembangkan sistem Android tersebut. Situasi berubah ketika tahun 2005, Android Incorporation diakuisisi oleh Google dengan harga sekitar $50 juta atau sekitar 745 miliar rupiah. Sebagian besar karyawan yang memiliki peran vital tetap bekerja di bawah naungan Google, namun Nick Sears, salah satu pendiri, memilih meninggalkan Android setelah akuisisi berhasil. Setahun sebelum diakuisisi Google, Andy Rubin mengunjungi Seoul, Korea Selatan untuk mempresentasikan Android dengan segala visi misinya ke perusahaan Samsung. Namun mereka kurang tertarik dan meragukan ide Rubin bersama Android buatannya. Samsung kemudian menyadari telah melakukan kesalahan besar. Selang sehari setelah akuisisi Google, salah satu eksekutif Samsung segera menghubungi Rubin untuk menawari proposal yang sangat menarik. Namun hal tersebut tampak sia-sia karena Google telah terlebih dahulu mengakuisisi Android. Samsung mungkin menyesal telah melepas kesempatan untuk memiliki Android, namun mungkin juga tidak. Kesuksesan berbeda bisa saja terjadi jika Android akhirnya dibeli Samsung. Logo OS Android yang kita kenal saat ini dikenal sebagai Andy, terlihat seperti kombinasi robot dan serangga hijau. Dibuat oleh Iriana Block saat ia bekerja di Google. Block mengatakan bahwa satu-satunya arahan yang diberikan oleh tim desain di Google adalah untuk membuat logo terlihat seperti robot. Iriana Block juga menyatakan bahwa desain akhir untuk maskot Android sebagian terinspirasi dengan melihat logo toilet umum yang mewakili pria dan wanita. Satu hal yang diputuskan oleh Iriana Block dan Google adalah menjadikan robot Android sebagai proyek sumber terbuka. Hal tersebut memang jarang kita temui di hampir setiap perusahaan besar. Biasanya perusahaan akan melindungi logo atau maskot agar tidak didesain ulang atau digunakan orang lain. Namun Google mengizinkan setiap orang untuk menggunakan dan memodifikasi logo Android sepanjang di bawah lisensi atribusi Creative Commons 3.0. Perubahan terakhir logo Android dilakukan pada tahun 2019 dengan tampilan yang jauh lebih umum di semua branding Android. Beta publik Android versi 1.0 diluncurkan untuk pengembang pada 5 Oktober 2007 dan pada bulan September 2008, smartphone Android pertama diluncurkan pada handphone T-Mobile G1, juga dikenal sebagai HTC Dream. Ponsel dengan desain layar sentuh 3,2 inci pop-up yang dikombinasikan dengan keyboard VISI QWERTY ini mendapat ulasan yang sangat buruk dari media teknologi. Perangkat ini bahkan tidak memiliki jack headphone standar 3,5 mm yang merupakan fitur penting sebuah handphone. Namun di dalam OS Android 1.0 sudah terintegrasi dengan sejumlah produk dan layanan perusahaan termasuk Google Maps, YouTube, dan browser yang tentu saja menggunakan layanan pencarian Google. Kesuksesan Android tidak bisa dipungkiri merupakan kerja keras dari tim Google yang menawarkan sistem operasi ini secara open source dan gratis. Menurut data Statista, pada Januari 2001 Android semakin mengukuhkan dirinya sebagai sistem operasi paling dominan dengan menguasai nyaris 72% pangsa pasar OS smartphone. Nasib Rubin selaku pendiri Android tidak terlalu cemerlang di dunia gadget. Dia memutuskan untuk keluar dari Google pada tahun 2014 dan mendirikan pabrikan smartphone bernama Essential, tapi produknya gagal di pasaran sehingga kemudian tutup. Sekian dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, comment, and subscribe. Nyalain juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye.